Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya yang telah menjadi identitas tanah air. Mengapa kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya, agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dikarenakan Indonesia itu kaya akan bangsa dan suku budaya, banyak macam raga bahasa dari berbagai macam suku. Salah satu contohnya yaitu bahasa Sunda. Sejarah bahasa Sunda dimulai dari masa praaksara di wilayah Jawa Barat. Di Indonesia, bahasa ini berkembang bersamaan dengan peradaban Sunda yang makmur di wilayah itu. Pada abad ke-5 hingga Masehi, kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan, Pajajaran atau sekarang dikenal sebagai Bogor, menjadi salah satu pusat kebudayaan penting di Pulau Jawa. Selama periode ini, bahasa Sunda dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, sastra dan administrasi. Selama era kolonial, terutama pada masa penjajahan Belanda, penggunaan bahasa Sunda mengalami penekanan dengan diadopsinya bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi. Namun, bahasa Sunda tetap bertahan dan digunakan secara luas oleh masyarakat setempat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Sunda mendapat pengakuan yang lebih besar di dalam konteks pendidikan dan budaya. Hingga saat ini, bahasa Sunda tetap menjadi bahasa yang penting dan digunakan oleh jutaan orang di Jawa Barat dan sekitarnya. Selain itu, bahasa ini juga memengaruhi budaya populer seperti dalam seni tradisional, musik, dan sastra. Indonesia memiliki banyak rumah adat di setiap sukunya. Rumah adat atau rumah tradisional di Indonesia adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa sedikit sekali mengalami perubahan. Berikut contoh rumah adat yang ada di Indonesia adalah rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Baanjuang. Rumah gadang dibagi menjadi dua kelompok, yakni rumah gadang Koto Piliang dan rumah gadang Bodi Caniago. Khas masuk ke kategori budaya Indonesia. Makanan khas adalah makanan yang disajikan secara turun-menurun atau dikonsumsikan secara turun-menurun. Makanan khas bersifat tradisional. Makanan khas memiliki presiden sendiri dalam hidangan nasional, hidangan lokal, dan hidangan sejarah. Indonesia memiliki banyak tarian di setiap sukunya. Tarian tradisional Indonesia adalah tarian yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Berikut contoh tarian yang ada di Indonesia adalah tarian Jaipong. Tarian Jaipong memiliki tempat yang istimewa dalam keberagaman budaya Indonesia.
Di samping kekayaan rumah adat setiap suku, salah satu keindahan seni yang berasal dari Jawa Barat ini, tarian Jaipong memancarkan keindahan dan semangat hidup masyarakat. Sudah diciptakan pada tahun 1961 oleh Haji Suwanda. Tarian ini menampilkan gerakan yang memukau, musik yang mempesona, dan cerita yang memikat. Jaipong dengan keanggunan langkah dan ritme yang menggoda mencerminkan keceriaan dan keindahan alam serta kehidupan masyarakat Jawa Barat. Dalam setiap gerakannya, tarian ini menyampaikan pesan-pesan kehidupan seperti kegembiraan, kebersamaan, dan keindahan alam melalui gemerlap panggung. Jaipong bukan hanya sebuah tarian, tetapi juga cerminan keberagaman budaya Indonesia yang mempesona. Sebagai warisan budaya yang berharga, Jaipong mengajarkan kita untuk menghargai dan melestarikan kekayaan seni tradisional Indonesia.